Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok pertama. Kami di sini ingin membahas mengenai hasil diskusi kami tentang bagaimana sebenarnya filsafat pendidikan menurut Paulo Vincent. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan. Persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawar kita yang syurur yang sina misalnya amalina menjadilah pada bidala wa mayyidul falahaya. Wabisyrahli sedari wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi yaitu konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Yang pertama kita bahas itu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan mengajar, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap dengan tujuan untuk mengembangkan potensi individu dan menciptakan kesadaran sosial. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan di sekolah, tetapi juga membekali individu untuk berperan aktif dalam masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan kehidupan. Adapun tujuan pendidikan mencakup pengembangan kemampuan intelektual, pembentukan karakter, dan pengajaran nilai-nilai moral yang penting untuk kehidupan sosial. Pendidikan dapat berlangsung dalam bentuk formal, seperti yang kita terima di sekolah atau perguruan tinggi, maupun informal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah dan maupun pengalaman sosial. Boleh kita masuk dalam konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Latar belakangnya adalah pendidikan seringkali menjadi alat dominasi, bukannya pembebasan. Dalam hal ini, sebelumnya Paulo Freire lahir pada tahun 1921 di Recife, Brasil, dalam keluarga yang miskin. Pengalaman hidupnya di tengah kemiskinan membuatnya sadar akan ketimpangan sosial yang merugikan kaum tertindas. Dalam hal ini, bagaimana pendidikan bisa menindas mereka yang berada di kaum bawah. Kemudian yang kedua, Paulo Freire memperkenalkan konsep pendidikan kritis untuk membangun kesadaran. Dalam hal ini, pendidikan tradisional seringkali menumbuhkan ketidakadilan sosial. Sistem ini memperkuat dominasi pihak berkuasa dengan menciptakan siswa yang patuh tanpa mempertanyakan struktur yang ada. Dalam hal ini contohnya ketika hanya pengajar yang memberikan materi dan siswa hanya mampu menerima materi tersebut tanpa ada timbal balik antara keduanya. Yang ketiga adalah latar belakang yang ketiga adalah pentingnya memahami konteks sosial dalam proses pendidikan. Dalam hal ini bagaimana siswa maupun pengajar bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain agar pengajaran bisa terjalin dalam konsep menurut Paulo Freire. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa inti dari konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep pendidikan ini relevan dengan era sekarang. Yang ketiga adalah bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan modern. Yang pertama adalah konsep pendidikan yang dimana pendidikan sebagai praktik pembebasan. Dan dalam hal ini melawan konsep pendidikan diabetes atau transfer pengetahuan sepihak. Pendidikan ini dianggap sebagai opresi karena guru menjadi otoritas mutlak yang mengisi siswa dengan pengetahuan dan siswa tidak diajak berpikir kritis melainkan hanya menghafal, dan pengetahuan dianggap statis, bukan alat untuk mengubah realitas. Adapun membangun dialog antara guru dan murid sebagai subjek aktif. Seperti yang di awal, bahwasanya guru dan murid harus saling berkomunikasi selama
menerima pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, sebelumnya ada dampak negatif dari pendidikan gaya bebas ini. Yang pertama adalah membatasi potensi siswa untuk menjadi ahli perubahan. Yang kedua, mengabaikan pengalaman hidup siswa yang sebenarnya kaya makna. Konsep yang kedua adalah kesadaran kritis atau critical consciousness, yang dimana pendidikan harus membantu siswa memahami ketidakadilan sosial. Di sini, proses di mana individu menyadari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menindas mereka. Siswa diajak untuk menganalisis realitas yang ada, mengidentifikasi struktur ketidakadilan, dan bertindak untuk mengubahnya. Kemudian, mendorong tindakan nyata untuk perubahan sosial. Dalam hal ini, bagaimana siswa mampu memberikan perubahan-perubahan secara nyata kepada lingkungan yang ada di sekitarnya selama mereka menerima pendidikan baik formal maupun informal. Kemudian, dalam hal ini terdapat kritikan terhadap pendidikan basic. Dalam hal ini, ciri-ciri pendidikan basic yaitu guru sebagai otoritas tunggal dan murid sebagai objek pasif. Yang kedua, fokus pada hafalan tanpa pemahaman mendalam. Yang selanjutnya juga relevasi konsep pendidikan menurut Paulo Freire di era sekarang. Yang pertama, di era digital dan informasi. Pendidikan kritis itu diperlukan untuk menghadapi arus informasi, karena tidak semua informasi yang kita dapat sekarang itu bisa diterima secara baik. Kita harus lebih pintar untuk memilah-milah informasi yang telah ada baik secara di internet maupun secara sosial. Kemudian yang kedua, pendidikan inklusif. Yang ini mengatasi ketimpangan akses pendidikan, yaitu misalnya ada pendidikan di desa yang masih tidak terpenuhi dan ada pun pendidikan di kota yang mungkin sudah terpenuhi secara fasilitas dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konteks sosial, yang dimana siswa mampu menanamkan nilai demokrasi dan keberagaman, karena yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat itu sama. Istilahnya mereka ada yang beda agamanya, yang beda sukunya, dan berbeda ras. Kemudian bagaimana penerapan konsep ini kepada di era modern sekarang? Yang pertama adalah pendidikan berbasis dialog. Dalam hal ini meliputi diskusi kelompok atau belajar kolaboratif. Yang kedua adalah proyek sosial, yang dimana pelajar terlibat dalam proyek berbasis komunitas. Yang ketiga, metode refleksif, yang dimana mengajarkan siswa untuk menganalisis realitas sosial mereka. Kesimpulannya, pendidikan menurut Paulo Freire itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari struktur penindasan. Kemudian pendidikan harus menjadi alat transformasi sosial. Kemudian ada pesan utamanya, dialog, kesadaran kritis, dan aksi adalah kunci pendidikan. Ada kritik terhadap konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Yang pertama adalah tantangan dalam penerapan tersebut. Karena dalam hal ini kita pasti memerlukan perubahan pola pikir guru dan siswa. Kemudian yang keduanya, itu tidak semua sistem pendidikan mendukung pendekatan dialogis. Kemudian yang kedua adalah relevansi lintas budaya, yang dimana tidak semua budaya siap menerima metode refleksi reflektif dan kritis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah tadi pemaparan materi yang biasa disampaikan oleh saudara-saudara.
Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman jika ada yang ingin menanyakan hal seputar materi tadi, kami persilahkan. Bisa bilang tadi penyampaiannya menurut Paulo, pendidikan menurut Paulo. Pendidikan menurut Paulo sendiri itu bahwa di mana pendidikan ini harus kritis, di mana ada dialog antara siswa maupun pengajar. Kan sebelumnya mengapa ada konsep menurut Paulo sendiri ini konsep pendidikan kritis, karena sebelumnya di tempat dia tinggal itu pendidikannya bergaya ranking, yang dimana hanya pengajar yang memberikan materi kepada siswa dan siswa menerima tanpa ada timbal balik. Misalnya menanyakan apakah yang mereka dapatkan itu sudah benar atau belum. Istilahnya kayak hanya mengisi saja kepada siswa, dan setelah itu sudah tidak ada lagi yang harus ditimbal balik.